Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan Kitab Bulughul Maram babu syurutis salati. Itu sebetulnya khobar yang mubtadanya itu dibuang. Asalnya hadza babu syurutis salati. Jadi gitu. Ya, ai hadza babu syurutis salati. Ini adalah bab syarat-syarat salat. Ini adalah bab syarat-syarat salat. Dalam kitab hadis itu hanya dipaparkan aja hadisnya yang disusun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ya. Nah, ahli fikih lah yang membuat kesimpulan pemahaman terhadap teks Quran atau hadis, itu namanya ilmu fikih. Kalau berurusan dengan masalah hukum, pemahaman terhadap teks nas Al-Quran dan hadis melahirkan ilmu akidah. Kalau yang dibahasnya ayat-ayat tentang akidah. Jadi kalau ayat-ayat tentang hukum, pemahaman ulama terhadap ayat-ayat hukum itu melahirkan ilmu fikih. Tapi sebelum ke fikih ada ilmu yang menggodoknya, ada pabriknya, namanya ilmu usul fikih. Nah, jadi di sini memang disebutkan aja hadisnya 1, 2. Nanti yang menyimpulkan ulama fikih. Nah, sebelum ke sini saya menyebutkan dulu 9 syarat-syarat salat. Tapi yang 3-nya itu enggak dimuat di sini. Di sini itu dari mulai nutup aurat. Islam balik berakal. Islam balik berakal. Itu 3 pertama, di sini nggak dimasukkan, tapi yang dimasukkan itu di sini adalah bersih badan dari hadas, bersih badan dari hadas besar atau hadas kecil, bersih badan dari hadas dan najis ya. Oke. Kemudian bersih tempat pakaian. Bersih pakaian dan tempat itu masuk syarat salat. Menutup aurat masuk waktu menghadap kiblat. Islam balik berakal. Bersih badan dari hadas, bersih pakaian dan tempat dari najis. Menutup aurat masuk waktu menghadap kiblat. Itu syarat salat. Terakhir ada niat. Niat itu khilafiyah. Ada yang masuk kepada syarat salat, jadi 9 berarti syarat salat. Ada yang dimasukkan kepada rukun salat. Itu ulamanya begitu tuh. Itu ada dibahas di Bidayatul Mujtahid bab awal, masih bab tentang wudu ya. Jadi bab syarat salat itu, jadi niat itu ada yang masukkan kepada di luar salat. Syarat salat. Syarat salat itu sesuatu yang menentukan sahnya salat, tapi di luar salat. Sesuatu yang menentukan sahnya salat, tapi di luar salat atau bukan bagian dari salat. Jadi namanya syarat kan di luar. Syarat itu syarat salat. Bila tidak ada maka salatnya tidak sah. Gitu. Itu syarat salat. Itu usul fikih kan itu. Kemarin kita udah bahas itu. Apa yang disebut syarat? Yang disebut rukun sama dengan yang pertama, bedanya ujungnya. Apa yang menentukan sahnya salat tapi bagian dari salat, tapi bagian berada dalam salat. Berada dalam salat, bila tidak terpenuhi salatnya tidak sah. Bila tidak terpenuhi salatnya tidak sah. Tertib tumaninah itu tenang, tidak cepat-cepat, berhenti sejenak, itu tumaninah. Itu ternyata rukun itu. Jadi kalau tidak tumaninah itu bukan tidak afdol, tapi enggak sah.
Itu tumanina itu. Oke, itu. Jadi Islam balik berakal, kemudian bersih badan dari hadas dan najis, bersih pakaian dan tempat dari najis, masuk waktu menutup aurat, masuk waktu menghadap kiblat, terakhir niat. Nah, niat yang terakhir diperdebatkan itu. Sekarang ke sini yang akan kita baca hadis-hadis tentang itu. Tapi yang pertama enggak dimasukkan di sini. Islam balik berakal tuh enggak. Hadis berapa tuh Pak? Hadis berapa? Kalau di sini 221 kalau nomornya. Beli Surat pertama. ini halamannya nomor berapa? Halaman berapa? 50 Pak Haji di situ. Halaman 50 bab salat. Di sini 29, di sini 29. Iya. Itu 50 Pak Haji. Bab salat. An Ali bin Talqin an Ali bin Talqi radhiyallahu anhu qala An Ali bin Talqin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fasa ahadukum fis salati idza fasa ahadukum fis salati dua kali ya idza fasa ahadukum fis salati idza fasa ahadukum fis salati falyansarif di insarafa yansarifu itu secara harfiah itu keluar atau bergeser kan dari sorof itu kan sorof insarafa yansarifu bertolak insarafa yansarifu itu wal yatawadda lamnya lam taukid ya wal yatawadda oh bukan lam amr ya. Wal yu'idis salah asalnya wal yu'id as-salah itu tapi digabung wal yu'idis salah iya diriwayatkan oleh Khamsah disahihkan oleh Ibnu Hibban. Idza fasa apabila buang angin, apabila kentut ya, apabila buang angin, apabila kantui fasa idza fasa itu fi'il madhi idza fasa ahadu fa'ilnya. Sebetulnya yang kita baca ini sudah kita lakukan dan kita sudah mempraktekannya. Tapi ini kita baca itu dalam rangka belajar bahasa Arab juga, menerapkan nahu sorob dan menambah pembendaraan kata bahasa Arab ini. Makanya kita baca, kita ucapkan juga melatih lidah kita dengan bahasa Arab. Ya, sebenarnya bisa aja saya baca aja, Bapak-bapak dengarkan. Tapi belajarnya kan enggak kalau begitu, hanya dengar doang. Kita makin latihan mengucapkan, nanti akan menambah keterampilan mengucapkan juga sih dengan begini tulisan. Jadi idza fasa kan ada makhrajan juga di sini. Idza fasa ahadukum. Idza apabila fasa buang angin ahadukum seseorang di antara kamu ahadukumnya mudhof ilaih kan. Fis shalah dalam salat falyansarif. Nah, ini kan amr insarafa yansarifu, asalnya liyansarif. Asalnya fi'il mudhari, itu kalau dimasukkan dalam amr jadi perintah. Insarafa yansarifu, yansarifu itu fi'il mudhari. Pakai lam amr namanya liyansarif. Liyansarif. Pakai fa di awalnya. Jadi disukun falyansarif. Hendaklah keluar dari sholat, hendaklah membatalkan sholat. Terjemahnya bisa hendaklah membatalkan sholat. Tapi arti ini bukan fal yubtil, enggak. Falyansarif itu keluar dari barisan sholat itu. Pokoknya keluar dari sholat. Hendaklah membatalkan sholat wal yatawadda dan hendaklah. Hendaklah aja dari lam amar itu namanya. Ada lam itu ada lam taukid, masuk ke dalam fi'il mudhari itu ada lam amar. Hendaklah berwudu. Kemudian wal
fi'il amar lagi, lam amar lagi nih, bukan fi'il amar, ini mudhari ditambah lam amar gitu ya. Jadi sama perintah juga. Wal yu'id, ada yang udu id, audah, kembali balik, dan hendaklah mengulangi di sini. Aid, aid, ulangi. Wal yu'id, hendaklah mengulangi as-salah, salah. Hendaklah mengulangi as-salata maf'ulun bihi, maka dibaca as-salata ya. Fi'il fa'ilnya yu'id, fal yu'id, hendaklah dia mengulangi as-salata, salat. Hadisnya sahih. Jadi ini namanya hadas. Fasa itu, kentut itu termasuk hadas. Salat itu tidak sah kalau ada hadas. Keluar angin itu jadi berhadas namanya. Berhadas namanya. Keluar air juga sama, dari kemaluan jadi berhadas. Jadi satu itu. Kata yang barunya di sini apa? Fasa. Yang lainnya insorofa udah pernah juga. Yu'id juga udah bukan kalimat asing sebetulnya. Idza fasa, apabila buang angin ahadukum, seseorang di antara kamu, fis sholati, di dalam salat, falyansorif, hendaklah membatalkan salatnya, wal tawaddo, dan hendaklah, pakai hendaklah semua, hendaklah dia berwudu, wal yu'id, hendaklah ia mengulangi as-salata, salat. Yang kedua ya, wa an Aisyata radhiyallahu anha, Wa an Aisyah radhiyallahu anha, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, anin nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata haidin. La yaqbalullahu salata haidin. Ila bi khimarin. Himarin apa khimarin sudah? Ila bi khimarin. Ini yang benar himar ya. Iya. Bukan keledai. Kerudung himar, kerudung juga himar. Ada lagi memang selain keledai itu himar. Kalau himar tuh pakai kho, bukan pakai kho kalau himar mah. Pakai ha. Tipis kali. Himar. Ada surat tuh, surat Al-Qaus, surat Luqman tuh. Ujung terakhir. La sautul hamir. Sejelek suara keledai, la saut. Bukan la sautul khamir, tapi la sautul hamir. Ha kan? Oke. La yaqbalu, tidak menerima. Yaqbalu. Kalau la itu tidak mempengaruhi fi'il mudhari. Yaqbalu lah, dimasuki la yaqbalu juga. La yaqbalu. Kalau la yang larangan itu di depannya bukan ya atau tak, la takbal misalkan. Kamu, kalau larangan itu untuk orang. Ini untuk orang ketiga. Yaqbalu, jadiin la nafi namanya. Bukan la nahi. Kita udah tahu lah 2-3 macam la lah. La larangan, kalau ini la nafi, la peniadaan. La yaqbalu, tidak menerima. Sofo, Allahu fa'il itu. Fa'il, Allahu fa'il, fa'il itu isi marfu ya. Sholata, apa yang diterima itu? Sholat, berarti maf'ulun bihi mansubun. Nah, usarnya itu aja sih, fi'il, fa'il, maf'ul, mubtada, khobar, isim minah, khobar ini. Itu aja, nggak banyak. Tapi harus banyak pembedaraannya. Sholata haidin, karena dimudhofkan tidak sholatan, karena dimudhofkan dibuang tanwinnya. Sholata haidin, sholatnya orang yang head, tapi itu bukan itu maksudnya. Sholatnya orang yang sudah balik maksudnya di sini. Nah itu kan fikih lagi yang main di situ.
Kalau telak salat haidin, salat orang haid. Maksudnya salat orang yang sudah balik. Salat perempuan yang sudah balik di sini maksudnya. Illa bihimarin. Illa bihimarin, kecuali dengan memakai kerudung. Kecuali dengan memakai kerudung. Ini bab menutup aurat ini. Bab menutup aurat. Bukan bab head ini, bukan bab head. Head di sini kalimat aja untuk menunjukkan orang perempuan sudah head. Tidak disebut perempuannya, langsung aja disebut headnya. Orang udah tahu. Cuma perempuannya. Kalau orang hamil, apa perlu disebut perempuan hamil? Udah hamilin, udah pasti perempuan itu. Karena nggak bakalan yang lain, masalah laki-laki hamil. Saya haji 3 bulan. 3 bulan 4. Layak balu tidak menerima Allah salat haidin, salat orang yang sudah balik di sini mah. Salat perempuan balik ya. Udah pasti perempuan balik, laki-laki nggak masuk ke sini. Illa bihimarin, kecuali dengan memakai kerudung. Berarti aurat perempuan itu menutup kepala. Menutup kepalanya. Satu itu kesimpulannya. Aurat perempuan itu menutup kepalanya. Itu kan dicampur kalau hadis kayak gitu aja kan. Enggak urut, nanti ulama membuat urutan fikihnya. Oh, syarat salat itu ini 1 2 3. Kalau hadisnya mah sekarapnya macam-macam, enggak tertib. Ngacak namanya. Ya, nanti disimpulkan. Lanjut. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu. Jadi berkata kepada Jabir. Qala lahu, berkata kepada Jabir. Idza kana thawbu wasi'an faltahif bihi fis salati. Sama kayak lam amar juga. Faltahif bihi fis salati. Iya. Di sini nggak pakai ya. Faltahif bihi yakni fis salati. Itu wali muslimin dan bari riwayat Muslim. Fa khalif baina tarafaihi. Wa in kana daiqan fatazir bihi. Fattazir bihi. Ittazara itu memakai sarung bahasa Arabnya izar ya, izar. Kalau ittazara yattaziru memakai sarung. Idza kana saubu. Idza apabila kana keadaan as-saubu itu baju, pakaian, kain. Idza kana saubu apabila kain itu wasi'an, apabila kain wasi'an lapang. Apabila kain lebar, kalau untuk kain itu lebar. Apabila kain salat itu lebar, apabila kainnya lebar, faltahif bihi fis shalah. Faltahif, maka apa tuh? Iltahafa yaltahifu bihi fis shalah. Maka lipatlah di dalam salat untuk melaksanakan salat. Idza kana thawbu apabila keadaan kain itu wasi'an luas, faltahib bihi fi shalah, maka lipatlah bihi padanya fi shalah di dalam salat. Maka lipatlah kain itu fi shalat di dalam salat. Sekarang dalam riwayat Muslim, fa khalif baina tarafaihi. Fa khalif baina tarafaihi. Khalif itu juga sama, lipatlah antara dua ujung. Baina tor itu tor pun tuh ujung ya. Baina tarafaihi, karena pakai ya. Tarafai itu dua itu. Tarafaihi. Maka lipatlah antara dua ujung.
dua ujung. Wa in kana dhaikon, kalau kain itu sempit, wa in kana dhaikon dhayiqan, wa in kana dhayiqan, kalau kain itu sempit. Di sini ada kata wasi'an dengan dhayiqon, lawannya. Dhayiqun itu wasi', dhayiqun wasi'un. Fattazir bihi, maka jadikanlah sarung. Fattazir bihi, maka jadikanlah sarung. Itu untuk laki-laki dan juga perempuan ini. Jadi laki-laki itu pakai sarung malah di sini ya. Idza kana saubu, kalau apabila kain itu wasi'an, luas, faltahif bihi fi shalah, maka lipatlah di dalam salat. Lipatlah kain itu fi shalat, di dalam menjalankan salat. Untuk salat maksudnya. Fa khalif, dalam riwayat Muslim kalimatnya fa khalif baina tarafaihi. Jadi hadis dengan hadis itu bedanya kayak gitu aja. Yang satu menggunakan faltahif bihi, yakni fi shalah, yaitu di dalam sholat. Ada yakninya ya kalau di situ ya. Di sini nggak ada yakninya. Ini cetakan lama, ini yang baru. Entah mana yang salah itu. Kemudian dalam riwayat Muslim kalimatnya sedikit beda. Fa khalif baina tarafaihi, maka lipatlah antara dua ujungnya. Wa in kana dhaikon, dan jika sarung itu sempit, fattazirhu, maka jadikanlah sarung. Maka buatlah sarung, jadikanlah sarung. Kemudian walahuma, dan bagi keduanya min hadisi Abi Hurairah, ikuti ya. La yusalli ahadukum fi thawbil wahidi laisa ala atiqihi minhu syai'un. La yusalli ahadukum, sekali lagi. Fi thawbil wahidi laisa ala atiqihi minhu syai'un. Nah, ini laki-laki kalau sholat jangan pakai sarung aja ke bawah, ke atasnya nggak pakai apa-apa gitu. Sebenarnya gitu. La yusolli, jangan sholat atau tidak sah sholat di sini. La yusolli, tidak sah sholat. Ahadukum, seorang di antara kamu, fi thawbil wahid, dengan kain satu, dengan satu kain. Telanjang dada maksudnya. La yusolli, ya mas, ada nanti fikihnya ternyata sah juga. Ini keutamaan jadinya masuknya. Itu menceritakan batas orang laki-laki. La yusolli, tidak sah sholat, ahadukum, seorang di antara kamu, fi thawbil wahid, dengan satu kain saja. Laisa ala atiqihi, yang tidak ada di pundaknya. Laisa ala atiqihi, yang tidak ada di pundaknya. Minhu syai'un, kain yang digantungkan. Minhu, dengan darinya, syai'un, kain maksudnya yang digantungkan. Ya minimal apa kayak di atas pakai kayak ihram gitu minimal. Singkat boleh. Ya kalau pikir kayak gitu boleh aja kan. Ini kan bicara sah dan tidak, bicara boleh dan tidak. Kalau bicara utama, harus cakep, harus. Kalau bicara sampai panjang. Oh ya udah. Ini bicara seperti ini kebayang zaman dulu Pak, jangan membayang sekarang. Kebayang ya, dulu itu kain itu jarang dijahit, tinggal dilipat aja, lebar mah dilipat aja. Kalau sempit jadiin sarung gitu. Sesederhana itu. Jadi kalau membaca hadis itu kita membayangkan masa lalu, jangan sekarang. Karena kan hadis itu keluar pada zaman itu. Jadi sederhana banget. Sekarang enggak lah. Jadi tidak sah sholat, mesti tidak sempurna lah sholat di sini. Ahadukum, seseorang di antara kamu pisaubil wahid, hanya dengan satu kain saja.
Laisa ala atiqihi, yang tidak ada di pundaknya itu, minhu darinya syai'un kain. Syai'un itu di sini kain lah. Minhu darinya syai'un kain. 8. Bukhari fis shalah, dalam salat, Muslim dalam salat juga. Oke. 225. Wa an ummi Salamata radhiyallahu anha. Wa an ummi Salamata radhiyallahu anha. Annaha sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Annaha sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Iya, an ummi Salamata. Nah, Salamata ini ghair munsharif, meskipun posisinya mudhaf ilaih, dibacanya Salamata aja. Tapi kalau yang lain mana, kalau bukan isim ghair munsharif itu mu'annas yang aja taknya ujungnya. Aisyata, an Aisyata aja. Tapi umminya bukan ghair munsharif, dibacanya ummi, an ummi. Ya, Salamata posisinya mudhaf ilaih, seharusnya kasroh kan. Ya, ini mah gak kasroh, dibaca patah aja. Ummi Salamata. Jadi yang muannas itu, yang nama-nama perempuan itu ghair munsharif, tidak menerima tanwin dan tidak boleh di kasroh, ghair munsharif. Aisyata, Ummu Habibata, Ummu Habibah, Fatimata, Fatimata. Annaha sa'alatin, sebenarnya sa'alat an-nabiyya. Annaha sesungguhnya dia sa'alat. Kalau dibaca satu-satu sa'alat kita bacanya. Sa'alat an-nabiyya. Dia bertanya an-nabiyya, nabinya maf'ul bih, kepada nabi. Sa'alat dia bertanya itu fi'il fa'il. An-nabiyya maf'ulun bihi. Sebetulnya ini kita belajar itunya, makanya dibaca. Ya, hukumnya udah pada tahu lah. Kemudian atusallil mar'atu fi dir'in wa khimarin bi ghairi izarin. Monggo. Al mar'atu fi dir'in wa khimarin bi ghairi izarin. Nah, sarung itu izar ya dalam bahasa Arab. Kalau ajar gaji atau honor, ajar. Kalau izar sarung. Dir'un, kalau dir'un satu hasta, kalau pakai zal dir'un, diro'an bidiro'in. Tapi kalau gak pakai titik, dir'in itu baju juga, kain baju kurung itu dir'in. Atusolli, apakah sah sholat? Atusolli, apakah boleh sholat? Apakah boleh sholat? Almar'atu, nah, fa'il. Jadi ada fi'il, fa'il itu kalau yang begitu jumlah fi'liyah. Apakah boleh sholat? Apakah sah sholat? Almar'atu, seorang perempuan. Mar'atu, seorang perempuan. Fi dir'in, dengan satu baju kurung, dengan satu baju kurung. Wa khimarin, dan kerudung. Kerudung mirip dengan himar, pakai kho doang. Khimarin bi ghairi izarin, tanpa sarung. Bi ghairi izarin, baju kurung yang panjang, pakai baju kurung yang panjang. Bi ghairi izarin, tanpa sarung. Itu boleh. Sebetulnya jawab qala, Rasulullah menjawab, sebetulnya boleh. Jawabannya boleh. Tapi tidak tulis ya kalimat bolehnya, karena ada syaratnya. Idza kana sabigon yugatti dhuhura qadamaiha. Sabigon yugatti dhuhura qadamaiha. Iya.
Oke, jadi atusolil mar'atu, apakah sah sholat, apakah boleh sholat, apakah sah sholat. Fidir'in, dengan satu kain sarung yang panjang. Fidir'in itu kain baju kurung yang panjang itu. Wa khimarin, dan kerudung, bigoiri izarin, tanpa sarung. Ya, sering dilaksanakan oleh umat orang sekarang di Turki, apalagi madhabnya Hanafi. Qala, Rasulullah menjawab, boleh idza kana, apabila ad-dir'u, sarung baju kurung itu sabigon, sempurna. Sabigon, sempurna. Sempurna apa? Yugoti, menutupi, sampai menutupi zuhura qadamaiha. Zuhura qadamaiha itu bagian belakang mata kakinya. Mana mata kakinya? Belakang ini. Bawah ke bawah. Berarti kalau sampai bawah mah boleh. Sampai tumit. Telapak kaki, tumit itu qadamai itu tumit. Jadi boleh idza kana, apabila ad-dar'u, baju kurungnya itu sabigon, sempurna, yugoti, menutupi zuhura qadamaiha, bagian belakang ini nih apa nih? Tumitnya. Tumit itu telapak kaki itu, Pak. Tumitnya bagian belakang. Ya maksudnya ngangsar lah sampai bawah. Ngangsar sampai bawah. Kalau perempuan sampai bawah ya, sampai sempurna menutupi bagian belakang. Oke, itu lagi kali. Ini belum kepada ini udah bab aurat sampai sini. Kalau berikutnya udah masuk kepada bab waktu. Kiblat, udah masuk kepada kiblat. Jadi gitu ya. Saya ulangi. Dari mana tadi teh? Iya. Jadi itunya aja, matanya aja dah. Idza fasa, apabila buang angin, ahadukum, seseorang di antara kamu, fis sholati, dalam salat, falyan sorif, hendaklah membatalkan salatnya, wal yatawaddo, dan hendaklah berwudu, wal yu'id, dan hendaklah ia mengulangi as-salata, salatnya. Wa an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, berkata, la yaqbalullah, Allah tidak menerima salata haidin, salatnya perempuan yang balig, illa bikhimarin, kecuali di sini dengan memakai kerudung, berarti wajib pakai kerudung. Wa an Jabir, dari Jabir, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata lahu, kepadanya, idza kana saubu wasi'an, kalau kain itu luas, faltahif, maka lipatlah, bihi, dengannya, fi shalah, di dalam salat. Dan dalam riwayat Muslim, fa khalif baina tarafaihi, maka lipatlah antara dua ujung. Wa in kana dhaikon, dan jika kain itu sempit, fattazir bih, hendaklah dijadikan sarung. Walahuma, dan bagi keduanya, Bukhari Muslim itu, min hadisi Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, la yusalli ahadukum, tidak sempurna salat seseorang di antara kamu, la yusalli ahadukum fi saubil wahid, dalam pada dengan menggunakan satu lembar kain, laisa ala atiqihi minhu sayun, yang tidak ada kain bergantung di atas, bahunya. Boleh juga kalau sarung dilipat juga bisa. Pokoknya adalah kain pakai kain sarung dilipat di bawah dada, udah gitu doang, atasnya ini pundak telanjang. Di kampung masih bisa. Ya enggak sempurna. Itu zaman baheula. Tapi kalau sahnya sah aja itu. Tapi kan enggak memenuhi sesuatu yang sempurna, yang standar. Terus walahuma, dan bagi keduanya, udah ya, la yusalli ahadukum ya.
Wa ana Ummu Salamah, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, annaha sa'alatin Nabi. Sesungguhnya dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atusallil mar'ah, bolehkah seorang perempuan salat fi dir'in, dengan satu baju kurung, dengan baju kurung, wahimarin, dan kerudung, bi ghairi izarin, tanpa sarung?" Qala, Rasulullah menjawab, boleh. Idza kana dir'u, apabila baju kurungnya itu sabigon sempurna. Sabigon sempurna, yugotti, menutupi. Itu goto yugotti, itu menutupi. Apakah kata geto juga dari goto yugotti kali ya? Geto itu tempat orang Yahudi, tapi memang tertutup. Orang Yahudi tinggal di geto-geto itu tinggal di tempat-tempat yang terkurung sih sebenarnya. Get. Ini kalau perempuan selain harus tumit, jangan nerawang kali. Yugoti zuhura qadamaya, bagian belakang dari tumitnya. Saya kira ini salah satu bab tentang menutup aurat. Kesimpulannya, aurat laki-laki itu antara dengkul, meskipun bukan dari hadis semua, sampai pusar, tapi dia hendaklah ada kain juga di atas pundaknya yang menggantung kayak apa. Perempuan jelas tuh seluruh tubuhnya, tadi ada kerudung, ada baju kurung, ada pakai sarung juga. Tapi kalau nggak pakai sarung, kerudungnya sampai bawah, oke. Ini kita tidak memerlukan penjelasan yang banyak, yang udah dipraktekkan oleh kita sehari-hari, oleh perempuan juga seperti itu. Masuk ke ini sudah masuk bab waktu, bab menghadap kiblat ini. Jadi biar satu bab udah. Monggo silakan. Dari saya cukup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.